Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam bersama kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ibadah Ramadan memberikan banyak sekali pembelajaran bagi kita. Di saat Ramadan inilah kemudian kita bisa merasakan bagaimana sakitnya lapar dan haus di siang hari. Tetapi lapar dan haus kita itu akan hilang ketika azan maghrib berkumandang. Tetapi bagi sebagian saudara kita, mungkin ada di antara mereka yang lapar dan haus seharian dan tidak tahu kapan akan berakhir rasa lapar tersebut karena ketiadaan makanan yang mereka miliki. Tidak tahu apakah malam mereka akan bisa makan atau besok bisa makan, masih tidak ada kepastian. Oleh karena itu, Ramadan kemudian mengajarkan kita agar kita lebih berempati, agar kita lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, kepada saudara-saudara kita mungkin kesulitan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok sehari-harinya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi kita yang tidak peduli kepada orang yang miskin, tidak peduli kepada orang yang kekurangan, kita dianggap beragama tetapi kita berdusta. Di hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah Islam yang baik itu?" Maka Rasulullah menjawab, Islam yang baik adalah orang yang memberi makan dan menyapa orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Oleh karena itu, dengan ibadah Ramadan ini harusnya menjadi salah satu renungan kita, agar kita lebih peduli lagi kepada orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu Rasulullah SAW, di zaman beliau ada hidup seorang Yahudi dalam kondisi yang buta. Yahudi ini kerjaannya hanya mengemis di pasar sambil menunggu belas kasihan orang. Tetapi setiap harinya Yahudi ini selalu mencaci maki Rasulullah SAW karena ia mendapat informasi yang salah tentang Rasulullah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang penipu, bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang buruk perangainya, dan itu terus diomongkannya setiap hari kepada orang-orang yang lalu lalang di pasar. Hal ini kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pergi ke pasar menemui Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah memberinya makan. Bahkan Rasulullah SAW menyuapi langsung Yahudi tersebut melalui tangannya yang mulia. Yahudi itu merasa senang karena diberi makan oleh orang yang dia tidak kenal dan dia merasakan kelembutan dan keramah tamahan dari orang yang memberinya makan tersebut. Dan waktu pun terus berlalu. Beberapa saat Rasulullah terus menyuapi Yahudi tersebut dalam setiap harinya.
hingga kemudian Rasulullah kemudian wafat. Dan berita wafatnya Rasulullah ini kemudian terdengar oleh Yahudi tersebut. Begitu mendengar Muhammad wafat, Yahudi itu merasa senang bukan main dan gembira bukan main atas wafatnya Muhammad itu. Tetapi dia merasakan ada yang aneh. Kenapa sekarang tidak ada lagi orang yang datang untuk menyuapinya makan setiap harinya seperti biasanya. Nah, kemudian Abu Bakar suatu hari ketemu dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Ya Aisyah, apakah masih ada perilaku dari Rasulullah yang belum aku lakukan?" Kemudian Aisyah berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, semua perilaku Rasulullah telah engkau ikuti dan engkau lakukan. Kecuali ada satu yang belum engkau lakukan." "Apa itu?" kata Abu Bakar. Aisyah berkata, Rasulullah itu setiap pagi pergi ke pasar memberi makan orang Yahudi buta yang ada di pasar. Kemudian bergegas Abu Bakar pergi ke pasar menemui Yahudi buta tersebut dan memberinya makan. Yahudi itu berkata, "Siapa engkau? Kenapa engkau kasar sekali memberi makan kepadaku? Tidak seperti orang yang biasa memberi makan kepadaku. Engkau bukan orang yang biasa memberi makan." Abu Bakar kemudian berkata, "Iya, aku bukan orang yang biasa memberimu makan. Ketahuilah bahwa orang yang biasa memberimu makan itu telah meninggal. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yahudi itu kaget dan terkejut dan merasa sedih mendengar berita tersebut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dicaci makinya setiap hari, orang yang dijelek-jelekkannya setiap hari adalah orang yang selama ini memberinya makan setiap pagi kepadanya. Sehingga kemudian Yahudi itu berkata kepada Abu Bakar, "Saksikanlah bahwa aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasulku." Sehingga pada hari itu juga Yahudi itu kemudian masuk Islam karena kelembutan hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil sebagai sebuah pembelajaran. Rasulullah sangat peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Apalagi orang-orang yang kelaparan, yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tidak memandang apakah dia seorang muslim atau dia yang non-muslim. Apalagi jika dia adalah seorang muslim. Oleh karena itu, perilaku ini hendaknya menjadi ibrah, menjadi contoh yang harus kita ikuti. Agar lebih memunculkan rasa kepedulian kita. Lebih memunculkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin sekedar memenuhi kebutuhan hidup dasarnya sejak mereka tidak mampu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah Ramadan ini membimbing kita, melembutkan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang jauh lebih bersih, hati yang jauh lebih lembut, dan memiliki empati yang tinggi kepada orang-orang yang serba kekurangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.